Belum ya? Alah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertiga ingin mempresentasikan tentang rute statis. Di sini saya Farhan Febre Putra, ada Rifki Ramadhani dan Rian Ramadhan Samputra. Langsung saja ke materinya. 15.1.1 jenis rute statis. Rute statis biasanya diterapkan pada suatu jaringan. Hal ini berlaku bahkan ketika ada protokol routing dinamis yang dikonfigurasi. Misal, suatu organisasi dapat mengkonfigurasi rute statis default yang penyedia layanan mengiklankan rute ini ke router perusahaan lain menggunakan protokol routing dinamis. Rute statis dapat dikonfigurasi untuk IPv4 dan IPv6. Kedua protokol mendukung jenis rute statis berikut. Ada empat di sini. Yang pertama rute statis standar, yang kedua rute statis default, yang ketiga rute statis mengambang, dan yang keempat ringkasan rute statis. Rute statis ini dikonfigurasi menggunakan perintah konfigurasi global IP route dan IPv6 route. Kita lanjut. 15.1.2 opsi hop berikutnya. Saat konfigurasi rute statis, hop memberi berikutnya dapat diidentifikasi berdasarkan alamat IP antar muka keluar dan keduanya. Cara menentukan tujuan akan diciptakan salah satu dari tiga jenis router statis berikut ada tiga. Yang pertama, rute hop berikutnya hanya alamat IP hub berikutnya yang ditemukan. Yang kedua, rute statis yang terhubung langsung hanya antar muka keluar router yang ditentukan. Yang ketiga, rute statis yang ditentukan sepenuhnya alamat IP hub berikutnya yang di antar muka keluar ditentukan. Selanjutnya, kita next saja. 15.1.3 perintah rute statis IPv4. Di sini ada config, IP route, lanjut, parameter, dan keterangan. Alamat jaringan mengidentifikasi alamat jaringan IPv4 tujuan dari jaringan jarak jauh untuk menambahkan ke tabel perutean. Subnet mask. Ada dua di sini. Keterangannya mengidentifikasi subnet mask jaringan jarak jauh dan subnet mask dapat dimodifikasi untuk meringkas kelompok jaringan dan membuat ringkasan rute statis. Selanjutnya ada alamat IP. Untuk keterangannya mengidentifikasi alamat IPv4 dan router hop berikutnya. Yang kedua biasanya digunakan dengan jaringan rekursif. Rekursif di mana router melakukan pencarian tambahan untuk menemukan antarmuka keluar. Selanjutnya exit interface. Ada tiga keterangannya, mengidentifikasi antarmuka keluar untuk meneruskan paket, membuat rute statis yang terhubung langsung, biasanya digunakan dalam konfigurasi titik ke titik. Lanjut, keluar interface alamat IP. Membuat rute statis ditentukan sepenuhnya karena menentukan antarmuka dan alamat IPv4 hop berikutnya. Yang terakhir jarak. Ada dua di sini. Keterangannya perintah opsional yang dapat digunakan untuk menetapkan nilai jarak administratif antara 1 dan 255. Biasanya digunakan untuk mengkonfigurasi rute statis, mengambang dan menetapkan jarak administratif yang lebih tinggi dari rute yang dipelajari secara dinamis. Selanjutnya 15.1.4 perintah rute statis IPv4. Rute statis IP4 dikonfigurasi menggunakan perintah global berikut. Di sini ada konfigurasinya dan parameter dan keterangannya. Awalan IPv4, IPv6 mengidentifikasi alamat jaringan IPv6, tujuan dan jaringan jarak jauh untuk ditambahkan ke tabel perutean. Panjang atau panjang sampai awalan. Mengidentifikasi panjang awalan jaringan jarak jauh keterangannya. Dan alamat IPv6 ada tiga di sini. Mengidentifikasi alamat IPv6 router hop berikutnya. Yang kedua biasanya digunakan dengan jaringan siaran, misalnya Ethernet. Yang ketiga membuat rute status rekursif di mana router melakukan pencarian tambahan untuk menemukan antarmuka keluar. Selanjutnya keluar interface. Di sini ada tiga, mengidentifikasi antarmuka keluar untuk meneruskan paket. Yang kedua membuat rute statis yang terhubung langsung. Dan tiga biasanya digunakan dalam konfigurasi titik ke titik. Selanjutnya keluar interface alamat IPv6 create a fully spaced router because in species the exit interface and ada kesalahan sedikit. Selanjutnya distance. Optional command can be used to assign and implicit distance below between N1 and 225. Yang kedua, typically use the configure and floating state route statis mengambang dengan menetapkan jarak administratif yang lebih tinggi daripada rute yang dipelajari secara dinamis. Selanjutnya, topologi tumpukan ganda.
Di sini ada topologi. Lanjut saja. 15.1.6 tabel perutan awalan IPv4. Di sini ada konfigurasinya. So IP root, tabel perutan IPv4 R2. IP root juga. Lanjut IPv4 R3. So IP root begin gateway. Bisa ping 172.16.2. Lanjut R1 cannot ping R3 LAN. Nah ini nggak mau ngeping ya. Lanjut saja tabel protein awalan IPv6. Di sini ada konfigurasinya. So IPv6 root begin C. Lanjut so IPv root begin C. Tabel protein IPv6 R2. Tabel protein IPv6 R3. So IPv6 router begin C. Bisa ini bisa ngeping ping 2001 DB8 akad 2.2 dan ini nggak bisa tipe escape sequence to abort. Lanjut konfigurasikan router IP statis. 15.2.1 rute statis hop berikutnya IPv4. Jadi perintah ini untuk mengkonfigurasi rute statis standar sedikit berbeda antara IPv4 dan IPv6. Topik ini menunjukkan kepada dengan cara mengkonfigurasi rute statis nekoff standar terhubung langsung dan ditentukan sepenuhnya untuk IPv4 dan IPv6. Sini ada topologinya. Lanjut saja konfigurasinya juga. Perintah untuk mengkonfigurasi R1 dengan rute statis IPv4 dengan ketiga jaringan jarak jauh adalah sebagai berikut. IP root. Lanjut. 15.2 rute statis hop berikutnya IPv6. IPv6 ini cache routing. Perintah untuk mengkonfigurasi R1 dengan rute statis IPv6 ketiga jarak jauh dengan alamat sedikit berikut. Nah, ini ada PIP root, konfigurasi juga. Lanjut saja. 15.2.3 rute statis terhubung langsung IPv4. Opsi lain adalah menggunakan antarmuka exit untuk menentukan alamat hop berikutnya. Jadi di bawah ini ada gambar topologi 3 rute statis IPv4 yang terhubung langsung dikonfigurasi pada R1 menggunakan antarmuka keluar. Dan di sini ada konfigurasinya IP root. Lanjut. So IP root juga. Lanjut 15.2.4 rute statis terhubung langsung IPv6. Jadi ada dalam contoh 3 rute statis IPv6 yang terhubung langsung konfigurasi pada R1 menggunakan termuka keluar. Tabel perutean IPv6 untuk R1 dalam contoh keluaran memperlihatkan bahwa ketika sebuah paket ditunjukkan ke jaringan 2001 DB8 KV2/64 R1 mencari kecocokan dalam tabel perutean dan menentukan bahwa ia dapat meneruskan paket tersebut keluar dari antarmuka serial 0/1/0. Selanjutnya 15.2.5 rute statis IPv4 yang ditentukan sepenuhnya. Jadi dalam rute statis yang ditentukan sepenuhnya baik antarmuka keluar maupun alamat IP hop berikutnya ditentukan. Jadi bentuk file statis ini digunakan untuk saat antarmuka keluar merupakan antarmuka multi akses dan perlu mengidentifikasi hop berikutnya secara eksplisit. Hop berikutnya harus terhubung langsung ke antarmuka keluar yang ditentukan. Penggunaan antarmuka keluar bersifat opsional namun perlu menggunakan alamat hop berikutnya. Misalkan tautan jaringan antara R1 dan R2 merupakan tautan internet dan antarmuka gigabit internet 0/0/1 dan dari R1 terhubung ke jaringan tersebut seperti ditunjukkan pada bawah ini topologi. Ada topologi bawah ini PCC2, lanjut ke switch, lanjut ke router, dan perbedaan antara jaringan multi akses internet dan jaringan sesuai titik ada bawah jaringan serial titik-titik. Titik ke titik hanya memiliki satu perangkat lain di jaringan tersebut, yaitu router di
ujung lain tautan dengan jaringan internet mungkin ada banyak perangkat berbeda yang berbagi jenis multi akses yang sama, termasuk host dan bahkan beberapa router. Jadi disarankan agar saat antarmuka keluar berupa jaringan internet, rute statis menyertakan alamat hop berikutnya. Lanjut, 15.2.6 rute statis IPv6 yang ditentukan sepenuhnya. Dalam rute statis IPv6 yang ditentukan sepenuhnya, baik antarmuka maupun keluar keluar maupun IPv6 hop berikutnya ditentukan, ada situasi IPv6 saat rute statis ditentukan sepenuhnya harus digunakan jika rute statis menggunakan alamat tujuan lokal IPv6 IPv6 sebagai alamat hop berikutnya. Gunakan rute statis yang ditentukan sepenuhnya. Jadi bawahannya topologi juga dan konfigurasinya dalam contoh rute statis yang ditentukan sepenuhnya dikonfigurasi menggunakan alamat link lokal R2 sebagai alamat next hop. Alasannya mengapa rute statis ditentukan secara lengkap harus digunakan adalah karena alamat tautan lokal IPv6 tidak terdapat dalam tabel perutean IPv6. Jadi alamat tautan lokal hanya unik untuk tautan pada jaringan tertentu. Alamat tautan lokal hop di berikutnya merupakan alamat yang valid dari beberapa jaringan terhubung ke router. Oleh karena itu antarmuka keluar perlu disertakan. Lanjutnya verifikasi rute statis. Di sini ada 3, so IP root, bersama dengan so IP root, so IPv6, rute, ping, dan tracer root. Jadi perintah ada 3 yang berguna, lainnya verifikasi rute statis meliputi. Yang pertama, tampilkan rute IP statis. Yang kedua, tampilkan rute jaringan IP. Yang ketiga, tampilkan running config bagian IP root. Lanjut, pemeriksa sintak konfigurasi statis. Ini ada topologinya dengan konfigurasinya. Coba kita tampilkan semua. Nah, di sini ada konfigurasinya. Lanjut saja, 15.3 akan dibacakan oleh Dian Ramadhanu Saputra. Dipersilakan. Oke, terima kasih Farhan. Di sini selanjutnya ada 15.3 yaitu konfigurasi router statis default IP. Ada 15.3.1 yaitu rute statis default. Topik ini menunjukkan cara mengonfigurasi rute default untuk IP versi 4 dan IP versi 6. Topik ini juga menjelaskan situasi di mana rute default merupakan pilihan yang baik. Rute default adalah rute statis yang cocok untuk semua paket. Alih-alih router menyimpan rute yang Alih-alih router menyimpan rute untuk semua jaringan di internet, router dapat menyimpan satu rute default untuk mewakili jaringan apapun yang tidak ada dalam tabel peruteran. Router biasanya menggunakan rute default yang dikonfigurasi secara lokal atau dipelajari dari router lain menggunakan protokol routing dinamis. Rute default tidak memerlukan bit paling kiri untuk mencocokkan antara rute default dan alamat IP tujuan. Rute default digunakan ketika tidak ada rute lain dan tabel routing yang cocok dengan alamat IP tujuan paket. Dengan kata lain, jika kecocokan yang lebih spesifik tidak ada, maka rute default digunakan sebagai gateway of last resort. Rute dinamis default umumnya digunakan saat menghubungkan router tapi ke jaringan penyedia layanan atau router rintisan atau router dengan hanya satu router bertangga hulu. Next. Selanjutnya di sini ada 15.3.2 yaitu mengonfigurasi rute statis default. Pada gambar R1 dapat dikonfigurasi dengan 3 rute statis, satu untuk menjangkau masing-masing jaringan jarak jauh dalam topologi. Contoh, namun R1 adalah router rintisan karena hanya terhubung ke R2. Oleh karena itu akan lebih efisien untuk mengonfigurasi satu router statis default. Nah, di sini ada topologinya dari PC2 ke switch ke router, lanjut ke router 1, router 3, ada ke switch lagi ke yang router 1 ke PC1, yang router 3 ke PC3. Contoh ini menunjukkan router statis default IP versi 4 yang dikonfigurasi pada R1. Dengan konfigurasi yang ditunjukkan dalam contoh, paket apapun yang tidak cocok akan entry rute yang lebih
yang lebih spesifik akan diteruskan ke R2 dan R2 di 172.16.2.2. Selanjutnya ada rute statis default API versi 4, API versi 6 dikonfigurasi dengan cara yang sama. Dengan konfigurasi ini, paket apapun yang tidak cocok dengan entry rute API versi 4 yang lebih spesifik akan diteruskan ke R2. Next, selanjutnya ada 15.3.3 yaitu verifikasi rute statis default. Di sini ada topologinya, bawahnya verifikasi rute statis default IP versi 4, output perintah show IP route static dari R1 menampilkan isi rute statis dalam tabel routing. Perhatikan tanda bintang di samping rute dengan kode S, seperti yang ditampilkan dalam tabel kode dalam output show IP route. Tanda bintang menunjukkan bahwa rute statis ini adalah rute default kandidat yang menjadi balasan mengapa rute ini dipilih sebagai gateway of last resort. Selanjutnya, verifikasi rute statis default IP versi 4. Contoh ini menunjukkan keluaran perintah perintah show IP versi 6 rute statik untuk menampilkan isi tabel routing. Next, perhatikan bahwa konfigurasi rute default statis menggunakan topeng /0 untuk rute default IP versi 4 dan awalan /0 untuk rute default IP versi 6. Ingat bahwa topeng subnet IP versi 4 dan panjang awalan IP versi 6 dalam tabel perutean menentukan berapa banyak bit yang harus cocok antara alamat IP tujuan dengan paket dan rute dalam tabel perutean. Topeng /0 atau awalnya topeng /0 menunjukkan bahwa tidak ada bit yang harus cocok selama kecocokan yang lebih spesifik tidak ada. Rute statis default yang cocok dengan semua paket. Next. 15.3.4 yaitu pemeriksa sintak atau konfigurasi rute statis default. Sini ada 15.4 yaitu konfigurasikan rute statis mengambang. Yang pertama, 15.4.1 yaitu floating floating rute. Seperti topik lain, rute stat floating rute static rute statis mengambang. Seperti topik lain dalam model ini, kalian pelajari cara mengonfigurasi rute statis mengambang IP versi 4 dan IP versi 6 dan kapan menggunakannya. Jenis rute statis lainnya adalah rute statis mengambang. Rute statis mengambang atau floating route adalah rute statis yang digunakan untuk menyediakan jalur cadangan ke rute statis atau dinamis utama. Jika terjadi kegagalan tautan, rute statis mengambang hanya digunakan saat rute utama tidak tersedia. Untuk mencapai hal ini, rute statis mengambang dikonfigurasikan dengan jarak administratif yang lebih tinggi daripada rute utama. Jarak administratif menunjukkan keandalan suatu rute. Jika terdapat beberapa jalur ke tujuan, router akan memilih jalur dengan jarak administratif terendah. Misalnya, asumsikan bahwa seorang administrator ingin membuat rute statis mengambang sebagai cadangan untuk rute yang dipelajari EIGRP. Rute statis mengambang harus konfigurasi dengan jarak administratif yang lebih tinggi daripada ERGP. ERGP memiliki jarak administratif 90. Jika rute statis mengambang dikonfigurasi dengan jarak administratif 95, rute dinamis yang dipelajari melalui ERGP lebih disukai daripada rute statis mengambang. Jika rute yang dipelajari ERGP hilang, rute statis mengambang digunakan sebagai gantinya. Next. Secara default, rute statis memiliki jarak administratif 1, sehingga lebih sukai pada rute daripada protokol peruteran dinamis. Misalnya, jarak administratif beberapa protokol peruteran dinamis gateway internet umum adalah ERGP 90, SPF 110, IS ke IS 115. Jarak administratif rute dapat Selanjutnya 15.4.2 konfigurasikan rute statis mengambang IP versi 4 dan IP versi 6. Rute statis IP mengambang dikonfigurasikan dengan menggunakan argumen jarak untuk menentukan jarak administratif. Jika tidak ada jarak administratif yang dikonfigurasikan, nilai default 1 digunakan. Lihat topologi pada gambar perintah IP route dan IP versi 6 route yang dikeluarkan pada R1.
Dalam skenario ini, rute default yang dipilih adalah router satu dari router satu adalah ke router 2. Koneksi ke router 3 harus digunakan untuk pencadangan saja. Untuk selanjutnya itu akan dibacakan oleh belum ya? Oke, lanjut. R1 dikonfigurasikan dengan rute statis default IP versi 4 dan IP versi 6 yang menunjukkan yang merujuk ke R2 karena tidak ada jarak administratif yang dikonfigurasi, nilai default satu digunakan untuk rute statis ini. Rute R1 juga dikonfigurasi dengan rute default statis mengambang IP versi 4 dan IP versi 6 yang merujuk ke router 3 atau ke R3 dengan jarak administratif 5. Nilai ini lebih besar dari nilai default satu dikarenakan rute mengambang dan tidak dalam tabel perputaran kecuali rute pilihan gagal. Selanjutnya, gunakan perintah Sauron untuk memverifikasi bahwa rute statis. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rifki Ramadhani. Untuk Rifki dipersilakan. Baiklah, untuk poin 15.4.3 yaitu uji root statis mengambang. Nah, pada gambar ini untuk menemukan untuk pada gambar ini untuk menstimulasikan kegagalan ini, kedua antarmuka serial R2 dimatikan seperti yang ditunjukkan dalam konfigurasi. Scroll ke bawah. Nah, di konfigurasi ini kita eh, masuk ke interface, terus saat interface masuk interface lagi. Nah, di bawahnya ini melihat tabel perutan IPR1 terlihat bahwa rute default statis mengambang kini sebagai rute default dan mengarah ke R3 sebagai rute hop berikutnya. 15.4.4 yaitu pemeriksaan sintaks konfigurasi rute statis mengambang. Konfigurasi dan verifikasi rute ini. Nah, next. Di 15.5.1 yaitu host routes. Topik ini menunjukkan cara mengkonfigurasi rute host statis IPv4 dan IPv6 dan kapan menggunakannya. Rute host adalah alamat IPv4 dengan max 32 bit atau alamat IPv6 dengan max 128 bit. Berikut ini menunjukkan 3 cara host dapat ditambahkan ke dalam tabel routing. Yang pertama diinstal secara otomatis ketika alamat IP dikonfigurasi pada router. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang kedua dikonfigurasi secara root host statis. Yang ketiga root host diperoleh secara otomatis melalui metode lain. Lanjut. Sekarang 15.5.2 root host yang terinstall secara otomatis. Cisco iOS secara otomatis memasang root host yang juga dikenal sebagai root host lokal. Saat alamat antarmuka dikonfigurasi pada router, rute host memungkinkan proses yang lebih efisien untuk paket yang diarahkan ke root itu sendiri. Daripada untuk penerusan paket, ini merupakan tambahan untuk rute yang terhubung yang ditandai dengan C dalam tabel perutaan untuk alamat jaringan antarmuka. Bila antarmuka aktif pada router dikonfigurasi dengan alamat IP, rute host lokal secara otomatis ditambahkan tabel routing. Rute lokal ditandai dengan L. Ini misal topologinya. Dan di bawahnya ada config-nya. Lalu 15.5.4 itu mengkonfigurasi root host statis. Nah, ini contoh menunjukkan konfigurasi root host statis IPv4 dan IPv6 pada router cabang untuk mengakses server. Nah, IP root 15.5.5. Lalu 15.5.6 itu konfigurasi root host statis IPv6 dengan link lokal next hop. Untuk rute statis IPv6 alamat hop berikutnya dapat berupa alamat link lokal dari router yang berdekatan. Namun harus menentukan jenis antarmuka dan nomor antarmuka saat menemukan alamat link lokal sebagai hop berikutnya. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh pertama, rute host statis IPv6
asli dihapus, lalu root yang ditentukan sepenuhnya dikonversi dengan alamat IPv6 server dan alamat link lokal IPv6 dari router ISP. Nah, ini cara menaktifkannya. Lalu 15.5.7 yaitu pemeriksa sintaks konfigurasi root host statis. Konfigurasi dan verifikasi root host statis berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Ada di gambar. Ini root ISP, root cabang, dan server. Next. Ini menampilkan tabel perututan pada router cabang. Eh, lalu di poin 15.6.3 itu dipelajari dari modul ini. Yang pertama ada static router, yaitu router statik dapat dikonversi untuk IPv6 dan IPv4 dan IPv6. Kedua protokol mendukung jenis router statik berikut: router statik standar, router statik default, router statik mengambang, dan statik ringan. Router statik dikonversi menggunakan perintah konfigurasi global IP root dan IPv6 root. Saat mengkonversi root statis, hop berikutnya dapat diidentifikasi oleh alamat IP antara muka keluar atau keduanya. Bagaimana tujuan ditentukan menciptakan satu dari tiga jenis root berikut, yaitu next hop terhubung langsung dan ditentukan sepenuhnya. Root status IPv4 dikonfigurasi menggunakan perintah konfigurasi global berikut, yaitu IP root, lalu IPv6 root, lalu distance, lalu show IP root begin gateway, dan show IPv6 root begin C. Lalu konfigurasi root status IP. Dalam root status next hop hanya alamat IP next hop yang ditetapkan, antar muka keluar diturunkan dari next hop saat mengkonfigurasi root status. Opsi lain adalah menggunakan antar muka keluar untuk menetapkan alamat next hop. Root status yang terhubung langsung hanya boleh digunakan dalam antar muka dari serial ke titik ke titik dalam root status yang ditetapkan sepenuhnya. Lalu ada konfigurasi root status default IP. Root default adalah root status yang cocok dengan semua paket. Root default tidak memerlukan bit paling kiri untuk mencocokkan antar root default dan alamat IP tujuan. Root status default umumnya digunakan saat menghubungkan router edge ke jaringan penyedia layanan dan router stub. Sintak perintah untuk root status di default IPv4 mirip dengan root status IPv4 lainnya. Yang itu ada show IP root static, show IPv6 root static. Nah, lalu ada konfigurasi root static mengambang. Nah, root status mengambang adalah rute statis yang digunakan untuk menyediakan jalur cadangan ke root statis atau dinamik utama jika terjadi kegagalan tautan. Root statis mengambang dikonfigurasi dengan cara administratif yang lebih tinggi daripada root utama. Nah, jarak administratif dari beberapa protokol perututan dinamis gateway inferior umumnya adalah IRGP 90, OSPF 110, dan IS 115. Statis mengambang dikursi dengan menggunakan argumen jarak untuk menentukan jarak administratif. Itu menggunakan output show IP root dan show IPv6 root memverifikasi bahwa rute default diinstal dalam tabel perutaan. Lalu yang terakhir ada konfigurasi root host statis. Root host adalah alamat IPv4 dengan topeng 36 bit, 32 bit, atau alamat IPv6 dengan topeng 18 bit. Ada tiga cara root host dapat ditambahkan ke tabel perutaan, yaitu diinstal secara otomatis saat alamat IP dikonfigurasi pada router, lalu dikonfigurasi secara root host statis, atau diperoleh secara otomatis melalui metode lain yang tidak tercakup dalam modul ini. Cisco IO secara otomatis menginstal root host, juga dikenal sebagai root host lokal. Nah, untuk rute status IPv6, alamat hop berikutnya adalah berupa alamat tautan lokal dan dari router yang berdekatan. Namun
harus menentukan jenis antarmuka dan nomor antarmuka saat menggunakan alamat tautan lokal sebagai hop berikutnya. Next. Eh, oke, terima kasih Rifki atas penjelasannya. Mohon maaf, sampai segini saja.